Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawad. Apa kabar anak-anak ustadz semua? Ustadz harapkan antum semua masih dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah anak-anak ustadz, insyaallah hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, prakarya kelas 7. Di sini ustadz akan ingatkan kembali kepada antum bahwa sebentar lagi kita akan memasuki ujian tengah semester. Jadi bagi anak-anak ustadz, ya, yang masih ada tugas-tugas yang belum dikerjakan, segera ananda mengumpulkannya. Baiklah anak-anak ustadz, dari beberapa tugas yang sudah masuk kepada ustadz, ya, insyaallah ada yang sudah bagus, ya. Ya, ada juga yang masih perlu ada perbaikan. Baiklah, di sini Ustadz akan mengulang sedikit tentang pembuatan miniatur, ya. Jadi bagi anak-anak Ustadz yang mungkin dalam pengerjaannya masih ada kesalahan atau kurang bagus, bisa anak-anak Ustadz mengulangnya kembali, ya. Di sini kita masuk belajar teknik pembuatan miniatur, ya. Walaupun kemarin sudah ada anak-anak ustadz yang memang tekniknya sudah bagus, ya, mengerjakannya sudah bagus. Baiklah, teknik dasar yang biasa digunakan untuk membuat sebuah miniatur rumah adalah teknik persambungan. Teknik persambungan merupakan sebuah teknik yang digunakan untuk menyambung atau menggabungkan dua buah benda atau lebih. Ada dua jenis sambungan yang dikenal secara umum. Kedua jenis tersebut sebagai berikut. Nah, ini anak-anak ustadz. Jadi penting ya anak-anak ustadz teknik menyambungnya. Nah, kadang-kadang ada yang kita sudah buat, ternyata setelah disambung kok mudah lepas. Ya, berarti tekniknya, ya, tekniknya itu kurang tepat. Nah, baiklah ini anak-anak ustadz. Yang pertama itu adalah sambungan tetap atau permanent joint. Ya, sambungan tetap merupakan sambungan yang bersifat tetap sehingga tidak dapat dilepas selamanya kecuali dengan merusaknya terlebih dahulu. Contoh sambungan ini adalah sambungan dengan paku keling atau rivet joint dan sambungan las, ya, atau welded joint. Nah, jadi anak-anak ustadz, ini sambungan yang memang tidak bisa dilepas lagi, ya, permanen joint. Jadi ini biasanya, ya, kita bisa lihat di sambungan-sambungan dengan bahan kayu, ya anak ustadz, gunakan paku, ya kan, kemudian sambungan pada besi, ya, dilas permanen, ya. Antum tentu nggak bisa melepaskannya sambungan ini kecuali dengan merusaknya, ya, memotongnya dengan gergaji misalnya, ya. Nah, ini sambungan tetap atau permanen. Tetapi hal ini tidak bisa diterapkan pada bahan-bahan yang lain, ya. Misalnya pada kardus antum membuat pakai paku sambungannya, tentulah tidak bisa, ya anak-anak ustadz, ya, tidak kuat juga, ya. Jadi ini perhatikan juga materialnya. Kemudian yang kedua adalah sambungan tidak tetap, ya, sambungan semi permanen. Sambungan tidak tetap merupakan sambungan yang bersifat sementara sehingga masih dapat dibongkar pasang selagi masih dalam kondisi normal. Contohnya sambungan mur baut ulir, ya, atau sambungan pasak, ya, pasak joint, ya. Jadi case joint ini kita sering lihat, ya, kalau sambungan baut itu contohnya kita bisa lihat di meja-meja sekolah, di meja sekolah kita ada yang model seperti itu, ya anak-anak ustadz, ya, pakai baut, ya. Kemudian bangku sekolah kita, ya, untuk menyambungkan besinya
dengan bahan kayunya ya. Ini tentunya bisa dilepas-lepas ya. Jika bagian sandaran tempat duduknya itu terbuat dari kayu ya, sehingga ketika rusak itu bisa dibuka dan diganti ya, bisa kemudian sambungan pasak ya, sambungan pasak itu juga sama, dia bisa dilepas ya anak-anak Ustadz ya, dengan ada lubangnya, kemudian dimasukkan pasaknya ya, bisa dilepas ya, dan bisa diganti-ganti anak-anak Ustadz ya. Ini dia, jadi ada dua ya anak-anak Ustadz, sambungan tetap atau permanen atau yang tidak tetap. Jadi anak-anak Ustadz bisa terapkan di material yang Ananda inginkan nanti ya. Kemudian membuat rancangan konstruksi miniatur ya. Langkah pertama yang harus Ananda lakukan dalam membuat miniatur adalah membuat rancangannya dulu ya. Ini anak-anak Ustadz perhatikan, penting bagi kita ya anak-anak Ustadz, membuat gambar kerjanya, rancangannya dulu, baru antum memotong ya. Jangan anak-anak Ustadz potong dulu, kira-kira sudah terpotong bahan-bahannya, anak-anak Ustadz bingung nih mau diapain ya, wah salah potong. Nah, jangan seperti itu ya anak-anak Ustadz. Ini pentingnya kita membuat sebuah rancangan ya. Rancangan ini berfungsi sebagai gambaran umum dan pedoman seseorang dalam menghasilkan sebuah karya produk. Rancangan yang Ananda buat pada tahap ini meliputi rancangan bentuk atau sketsa dan rancangan pembuatan. Nah, mengerti ya anak-anak Ustadz ya, kira-kira gambarannya seperti apa ya, antum juga harus ya bisa nih merancang apa nih, bangunan apa yang ingin antum buat ya, antum buat dulu sketsanya ya, kemudian baru kita bisa menerapkannya pada bahan-bahan yang kita ingin buat ya. Berikutnya adalah rancangan bentuk atau sketsa. Rancangan bentuk atau sketsa merupakan sebuah gambaran bagaimana bentuk rumah yang akan dibuat. Dalam tahap pembuatan rancangan ini, Ananda perlu menuangkan seluruh daya kreativitas Ananda agar rancangan yang Ananda buat dapat sebagus mungkin. Oleh sebab itu, jawablah pertanyaan dari beberapa pertanyaan berikut ini ya, untuk mempermudah dalam proses mengerjakan sketsa yang Ananda ingin buat. Yang pertama, apa konsep rumah yang akan Ananda ingin buat? Kemudian yang kedua, bagaimana bentuk rumah tersebut? Yang ketiga, berapakah jumlah lantai yang ada pada rumah tersebut? Kemudian yang keempat, bagaimana bentuk atap yang akan digunakan? Nah, ini penting anak-anak Ustadz ya, atapnya bagaimana, banyak modelnya. Yang kelima, bagaimanakah bentuk jendela, pintu dan lantai yang akan digunakan ya, dan berapakah jumlahnya? Baiklah anak-anak Ustadz, ini sini Ustadz akan jelaskan sedikit ya. Ada beberapa contoh miniatur yang sudah dikumpulkan kepada Ustadz ya. Itu kadang-kadang Ustadz sendiri bingung, ini miniatur bentuknya apa nih? Ini bangunan ya, atau cuman kotak saja ya. Jadi kita harus, ketika orang melihat karya kita miniatur, judulnya miniatur rumah misalnya, orang pasti langsung ketika melihat berpikir oh itu adalah rumah ya. Jadi nggak berangan-angan lagi oh itu kotak pensil atau yang lain-lain. Tentunya itu merupakan satu kesalahan ya anak-anak Ustadz. Ketika orang melihat karya kita, judul sama hasil karyanya itu orang sudah berpendapat lain. Jadi anak-anak Ustadz di sini ada tahapan-tahapan yang insya Allah nanti antum boleh membuatnya menjadi lebih baik ya, menjadi lebih baik ya, setelah antum tahu cara-caranya ini ya. Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ya antum harus jawab sebelum membuat sketsa bentuk rumahnya ya. Mungkin Ananda ingin membuat rumah yang 3 lantai ya, kemudian bentuk atapnya ya, antum ingin
modelnya seperti apa, ya, jumlah jendelanya, pintunya. Ada modelnya anak-anak ustadz jendelanya hanya digambarkannya saja. Ada juga yang memang jendelanya itu benar-benar seperti aslinya, bisa terbuka, bisa tertutup kembali, ya. Nah, ini tergantung dari bagaimana antum merancangnya, ya. Jadi di sini penting bagi anak-anak ustadz, ya, semua ide-ide atau mungkin pengalaman-pengalaman antum pernah melihat bangunan-bangunan rumah itu akan menjadi sebuah apa ya, satu penambahan dari ide-ide antum, ya. Misalnya antum pernah melihat rumah yang sederhana, kemudian antum ingin membuat seperti itu, atau malah ingin membuat rumah yang mewah, ya. Tentunya pengalaman-pengalaman Ananda dalam melihat bangunan-bangunan ini akan membantu Ananda dalam proses merancangnya nanti, ya. Jadi anak-anak ustadz ketika nanti jalan, ya, anak-anak ustadz boleh perhatikan, rumahnya seperti ini, seperti ini. Tentunya nanti akan membantu Ananda dalam proses perancangannya. Paham ya sampai sini anak-anak ustadz? Oke, baiklah. Alhamdulillah. Nah, yang keenam ini adalah berapakah ruangan yang ada di dalamnya. Nah, ini bagi anak-anak ustadz, kalau kita hanya tidak membuatnya, mendesain interiornya, ini tak perlu saya rasa, ya. Kalau misalnya kita kan hanya melihat bangunannya dari luar saja, jadi ruangan dalam ini tak perlulah kita begitu detail sekali, ya, karena tak akan terlihat juga jika kita hanya mendesain bagian bangunannya saja, ya. Tentunya ini ada satu desain yang lain, ya, untuk melihat dalam ruang, ya. Kita yang di luar ruangan saja, ya anak-anak ustadz, maksudnya tampilan luarnya saja. Kemudian yang ketujuh ada apakah warna yang akan Ananda gunakan untuk mempercantik rumah tersebut. Ya, ini warna juga tergantung selera Ananda, ya. Anak-anak ustadz suka warnanya apa, terserah, ya. Boleh nanti anak-anak ustadz memberi warnanya dengan menggunakan cat, ya, atau bahkan Ananda melapisi dengan kertas-kertas warna juga boleh, ya. Berikutnya adalah apa saja hal-hal yang dapat memperindah rumah Ananda yang akan buat, ya. Jadi ini yang memperindah itu biasanya, ya, selain warna catnya tadi, ya kan, kemudian Ananda boleh, anak-anak ustadz boleh menambahkan di halamannya ada pohon misalnya, kemudian bisa menambah pagar-pagar rumahnya, ya, atau di dalam garasi rumah itu ada mobil-mobilnya. Masya Allah, ya, bisa Ananda tambahkan, ya. Itulah tadi ada beberapa pertanyaan yang menjadi sebuah gambaran ketika kita merancang sebuah sketsa rumah, ya. Ya, sketsa ini juga Ananda bisa rancang dengan cara manual, ya, langsung saja, ya, di kertas antum coret-coret boleh. Kemudian bisa juga kalau ada yang sudah mahir dalam menggunakan komputer, ya, banyak software-software yang mendukung, ya, dalam perancangan rumah ini, ya, banyak. Kalau ada ternyata abi antum seorang arsitektur, dia tentu sudah sangat paham sekali, ya. Bahkan menggunakan komputer akan menjadi lebih mudah, ya, membuat sketsa rumahnya, ya, dan lebih presisi, lebih bagus, ya. Tapi jika itu tidak ada, manual pun bisa, ya anak-anak ustadz, ya. Dengan dibuatnya sketsa, maka proses pembuatan yang akan dilakukan menjadi lebih mudah. Selain itu, dengan adanya rancangan ini, ya, Ananda juga dapat menentukan bahan dan alat yang dapat digunakan, ya. Jadi ini, ya, kita bisa menentukan alat-alat dan bahan yang dapat digunakan. Berikutnya adalah rancangan proses pembuatan. Tadi kita sudah siapkan sketsanya. Nah, sekarang kita akan rancang nih prosesnya, nih proses
pembuatannya. Selain rancangan yang berupa sketsa, rancangan proses pembuatan pun perlu dibuat agar kegiatan produksi miniatur rumah yang akan kita lakukan menjadi lebih terarah. Rancangan ini meliputi rancangan alat, bahan yang digunakan serta langkah kerja pembuatan sesuai dengan gambar sketsa yang telah dibuat sebelumnya tadi. Nah, ini anak-anak Ustaz ya. Ya, ini kita langsung saja ya. Yang kelima adalah membuat konstruksinya ya. Pernahkah Anda membayangkan suatu saat nanti akan memiliki sebuah rumah ya? Tentunya Anda berpikir rumah itu rumah idaman yang Anda inginkan seperti apa ya. Pada pembelajaran ini ya, kita akan diajak untuk ya mengkonstruksi rumah idaman kita yang kita inginkan tadi ke dalam bentuk miniatur sederhana. Untuk melakukan hal tersebut, Anda harus memperhatikan langkah-langkah berikut ya. Jadi ini sebenarnya ada yang sudah membuat, Masya Allah, kalau yang sudah bagus. Kalau yang belum, ini kita akan coba perbaiki ya anak-anak Ustaz. Yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan ya. Kemarin kita sudah Ustaz jelaskan di pekan yang lalu alat-alatnya dan bahan ya yang digunakan. Diupayakan tidak yang susah didapat, kalau bisa yang dari limbah-limbah saja ya anak-anak Ustaz. Oke, alat dan bahan harus disiapkan berdasarkan rancangan yang telah dibuat. Dengan demikian, penyediaan bahan yang berlebihan dapat dihindari. Oleh sebab itu, sediakanlah bahan yang benar-benar diperlukan. Kemudian yang B adalah membuat miniatur rumah berdasarkan rancangan. Ingat ya anak Ustaz, berdasarkan rancangan yang sudah kita buat tadi. Setelah rancangan alat dan bahan siap, ya, Anda dapat mulai membuat miniatur rumah. Ya, proses pembuatan harus mengacu pada rancangan yang telah dibuat sebelumnya. Ingat anak Ustaz ingatkan kembali ya, kita membuatnya sesuai rancangannya ya, sesuai rancangan yang sudah kita buat tadi. Jangan nanti antum sudah buat loh kok beda ya gitu, berarti antum tidak mengikuti rancangannya. Namun bukan berarti tidak boleh menambah atau mengurangi ya. Menambah, Anda dapat mengembangkan asal tidak terlalu jauh dari rancangan yang telah dibuat. Jika perubahan yang dilakukan terlalu berbeda jauh, maka miniatur rumah yang akan Anda hasilkan kemungkinan besar tidak akan sesuai dengan rancangan semula atau bahkan gagal ya. Ya anak Ustaz, boleh kita menambah-nambahkan ya ornamen-ornamen dalam rumah itu, tapi tidak merubah rancangan awalnya. Ya, di sini ada hal yang harus diperhatikan dalam proses pembuatan konstruksi rumah, miniatur rumah maksud Ustaz. Yang pertama adalah alas maketnya, alasnya ya. Ya, itu bidang tanahnya biasanya itu kita umpamakan alasnya itu. Pembuatan maket biasanya diawali dengan pembuatan alas maket ya. Tentunya bawahnya itu, alasnya itu antum sudah hitung berapa lebarnya ya. Alas maket merupakan sebuah tempat di mana Anda akan membangun rumah di atasnya. Alas maket ini seumpama daratan tanah yang akan dibangun ya, itu tanahnya, luas tanahnya anak-anak Ustaz. Alas maket ini dapat dibuat dari bahan triplek ataupun karton seluas ukuran yang sudah kita tentukan ya. Antum boleh tentukannya berapa. Misalnya antum boleh pakai triplek. Ustaz, di rumah anak tuh kebetulan tripleknya ada ukuran 40 cm kali 40 cm. Udah cukupkan saja sampai di situ. Antum buat rumah kira-kira luas tanahnya seperti itu ya. Atau nggak ada triplek, nggak mesti triplek anak-anak Ustaz, boleh pakai karton kardus yang tebal ya. Kalau ada karton yang nggak tebal, antum boleh lapis-lapis hingga menjadi tebal, sehingga nanti bagian alasnya lebih kokoh ya. Luas alas ini dihitung berdasarkan jumlah luas bangunan ditambah dengan luas tanah. Selain itu dapat ditambah dengan luas tanah di sekeliling dan untuk jalan di depan rumah. Nah, maksudnya anak Ustaz, antum jangan bangun luas tanahnya semua rumahnya ya. Antum boleh perkirakan ya.
ukuran bangunannya, kira-kira antum mau buat di tengah-tengah tanahnya ada sisa bagian depan, bagian belakang, ya untuk jalan, ya, untuk halaman belakang. Jangan semuanya, misalnya 40 kali 40 cm, semuanya antum bangun rumah, nanti nggak ada halamannya, ya. Jadi antum perlu perkirakan anak-anak Ustaz. Nah, kemudian lantai. Lantai merupakan dasar sebuah bangunan. Lantai ini dapat dibuat sesuai kebutuhan tergantung pada beberapa lantai rumah yang akan dibuat. Jika terdapat beberapa lantai atau rumah bertingkat, kita harus membuatnya berbeda bentuk dan ukuran sesuai sketsa yang kita rancang sebelumnya, walaupun tidak nampak dari luar, ya. Ini yang tadi, ya, walaupun tidak nampak dari luar, kita lihat, ya, kita mau buat bangunan bertingkat, ya, tentunya lebih tinggi nanti antum buat. Kemudian dinding. Dalam pembuatan dinding, Ananda harus mengikuti bentuk lantai yang telah Ananda buat, walaupun nantinya akan ada beberapa tambahan bentuk yang terdapat pada sisi dinding tersebut. Yang perlu diingat bahwa pada dinding terdapat pintu, jendela, dan ventilasi. Maka kita perlu memotong dan melumbangi bahan yang digunakan untuk hal tersebut, ya. Jadi anak-anak Ustadz, perhatikan sebelum Ananda menempel bagian dindingnya ini, ya, menyatukan bagian dinding-dindingnya, perlu Ananda tandai dulu atau gambarkan, ya, bagian pintu. Ketika pintu itu mau dipotong, potong dulu sebelum ditempel bagian dindingnya, ya. Jangan ketika sudah ditempelkan bagian dinding-dindingnya baru Ananda berpikir, oh iya pintunya belum dibuat, sehingga akan menyulitkan Anda memotong bagian pintunya ketika sudah tertempel, ya. Ngerti ya anak-anak Ustadz maksudnya? Ya, saat pemotongan bahan kita harus benar-benar memiliki ukuran yang sama pada tiap-tiap sisi agar menghasilkan dinding yang tegak lurus. Nah, ini biasa ini anak-anak Ustadz kelas 7 dalam pengukuran tuh harus benar-benar, ya, tidak boleh salah. 1 garis pun, 1 mili pun tidak boleh salah, agar kita dapat menghasilkan dinding yang lurus, ya. Nah, betul-betul diukur, ya. Untuk membuat dinding yang berbentuk lengkung biasanya menggunakan alternatif lain, misalnya botol atau pipa, plastik, bambu, atau apa saja yang memiliki skala dan bentuk yang benar-benar lengkung. Nah, maksudnya di sini anak-anak Ustadz, kita juga bisa memadukan dengan bahan-bahan lain, ya. Misalnya antum perlukan bentuk tiang-tiang, ya, yang agak bulat atau silindris, antum bisa cari dari pipa-pipa, bisa juga, ya anak-anak Ustadz. Ya, antum boleh padukan dengan bahan-bahan lain. Ya, tidak mesti semuanya dari kardus semua, enggak, ya. Kemudian bagian atapnya, ya, atap merupakan bagian yang tersulit dalam pembuatan sebuah rumah. Kita harus mengukur kemiringannya. Jika kita kurang tepat mengukur kemiringannya, maka bentuk atap tersebut tidak akan cocok saat dipasangkan pada dinding yang telah dibuat. Pembuatan atap disesuaikan dengan perencanaan atap yang sudah ditentukan sebelumnya. Ya, ini anak Ustadz, ya. Ya, biasanya kalau kita lihat semua rumah-rumah ini pastilah atapnya itu miring, ya anak Ustadz. Gunanya apa? Untuk, ya, ketika hujan dapat air itu turun ke bawah, tidak menggenang di atap rumah, ya. Nah, jadi bagian kemiringan ini juga kita harus benar-benar mengukurnya, ya, agar bagian atapnya bisa letaknya baik, ya, kemiringannya bagus. Jadi ada juga nih yang Ustadz perhatikan, lihat, katanya dia buat miniatur rumah, tapi bagian atapnya datar, jadi seperti kotak. Ustadz juga melihatnya, ini miniatur rumah apa kotak pensil, apa kotak, ya, bentuknya hanya kotak saja, cuman dikasih pintu, ya, pintunya digambar, jendelanya digambar. Nah, maksud Ustadz kita harus perhatikan bentuk-bentuknya, ya.
Yang kelima adalah pewarnaan. Kegiatan pewarnaan dilakukan untuk menambah keindahan pada miniatur rumah. Namun, tahap pewarnaan ini justru memerlukan ketelitian dan kerapian yang tinggi. Berikut ini adalah beberapa teknik yang digunakan dalam pewarnaan bagian-bagian rumah, ya, yang memerlukan penanganan khusus. Ini bagian anak Ustadz penting juga ini anak Ustadz. Ini bagian termasuk bagian akhir ya anak Ustadz untuk pewarnaan. Kadang-kadang rumah yang kita buat itu sudah bagus, maksudnya sudah nampak miniaturnya jelas, bentuknya jelas, ya. Sebelum diwarna, ketika diwarna maksud kita ingin mempercantiknya, tetapi ketika diwarna kok malah jadi jelek, malah kelihatan kumuh, ya, nggak seperti yang kita inginkan. Nah, ini penting bagi anak-anak Ustadz, ya, ketelitian dalam memberikan warna, ya. Jadi betul-betul dalam proses pembuatan ini kita harus sabar dan teliti. Jangan ingin cepat selesai, ya, atau asal-asalan. Nanti hasilnya tidak baik. Ya, pewarnaan jendela, pintu dan ventilasi sebaiknya dirangkai di dinding sebelum dinding dirangkai di lantai. Ini anak Ustadz, kita warna dulu sebelum dirangkaikan. Kemudian pengecatan pintu, jendela dan ventilasi yang bisa menggunakan cat atau skotlet, ya, atau bisa juga memprint foto kayu, ya, bisa juga ya anak-anak Ustadz antum. Banyak nih sekarang, ya, model-model wallpaper, ya, yang bisa di print, ya, bisa motifnya kayu, bisa motifnya batu-batu alam, bisa antum tempelkan, ya, motif kayu, batu alam. Jadi nggak perlu dicat misalnya, ya. Ini kok dicat susah nih Ustadz, nanti print saja, ya. Atau mungkin motifnya kita buat dindingnya batu bata sudah ada, ya. Kalau memang antum bisa antum download dan antum print kalau memang ada printnya. Tapi kalau memang mau manual aja Ustadz, mau buatnya pakai warna saja bisa, ya. Ya, kegiatan ini sebaiknya dilakukan sebelum dinding dirangkai ya anak-anak Ustadz, untuk menghasilkan warna yang bagus, terlihat rata, ya. Dapat digunakan cat. Jika antum punya cat bisa, ya, menggunakan cat. Ini anak-anak Ustadz. Jadi pewarna. Kemudian atap, ya, untuk atap bisa menggunakan karton yang diambil lapisan dalamnya, ya, sendok kayu es krim yang dipotong-potong, ya, ijuk atau bahan lainnya yang sesuai dengan bentuk atap yang diinginkan, dengan tetap mengingat ukuran dan yang sesuai skala. Setelah semua sudah diwarnai, kemudian bagian luar dilapisi stiker bening agar terlindung dari air dan cuaca sehingga menjadi lebih awet. Ini anak Ustadz, ya, boleh, ya. Kalau antum pernah melihat karton itu ada lapisan-lapisannya. Yang ketika antum buka satu lapisan karton itu, maka akan terlihatlah, ya, teksturnya berulir-ulir. Ya, itu bisa Anda jadikan sebagai atap, ya. Jadi seolah-olah seperti atap seng, ya, seng rumah, ya. Seperti itu ya anak Ustadz. Atau stik es krim yang Anda potong-potong, susun-susun kembali, bisa seperti bentuk genteng, ya, motifnya seperti genteng teksturnya. Kemudian yang terakhir adalah pemasangan, ya. Pemasangan semua material yang sudah dibuat, yang meliputi pemasangan miniatur rumah, alas, maket, ya, pemasangan aksesoris, ya, alas maket, pemasangan bagian-bagian yang lain miniatur rumah untuk dibuat menjadi semakin istimewa. Ya, dalam pemasangan ini juga harus lebih teliti, ya, anak-anak Ustadz, ya. Ini melakukan penyelesaian akhir atau finishing, ya, untuk mempercantik miniatur rumah. Kegiatan finishing ini dibuat dengan menambah warna hiasan di sekitar rumah, menambah halaman, ya, menambah hal-hal lain. Ini seperti Ustadz bilang tadi, ya, menambah pohon-pohonan atau menambah mobil atau kendaraan yang lain di depan rumah untuk mempercantik. Ya, anak-anak Ustadz, mungkin ini yang akan Ustadz sampaikan hari ini, ya. Karena waktu kita
sudah habis ya. Untuk tugas anak-anak Ustadz yang sudah mengumpulkan atau yang sudah bagus tidak perlu mengumpulkannya kembali. Yang belum Ustadz tunggu, Ustadz beri waktu antum 1 pekan lagi untuk bisa menyelesaikan miniatur ini ya anak-anak Ustadz ya. Segera antum kumpulkan. Tidak lupa Ustadz ingatkan, kita pekan depan akan ada ujian praktek ya, antum persiapkan ya, ulang-ulang materi kita yang sudah Ustadz berikan ya, dengar kembali, baca lagi catatannya ya, biar antum dapat ujian ya, dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Baiklah anak-anak Ustadz cukupkanlah pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, dapat menambah wawasan. Ustadz tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.